Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, di video kali ini kita akan mempresentasikan sebuah spesifikasi kebutuhan perangkat lunak aplikasi AROS, yaitu Application Record Order for Sale, yang mana sistem ini akan digunakan untuk apotek perintis. Dari kelompok 1, ada saya sebagai Wildan Aditya Geraldine, kemudian ada saudara Andika Dwi Putra, dan saudara Atep Sutisna. Untuk materi pertama, yaitu pendahuluan, akan disampaikan oleh saudara Atep Sutisna. Kepada saudara Atep, saya persilahkan. Nama saya Atep Sutisna. Saya akan menyampaikan mengenai pendahuluan dan deskripsi umum kebutuhan pada perangkat lunak AROS. Tujuan penulisan dokumen yaitu dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak yang biasa disingkat SKPL, yang merupakan dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak yang akan dikembangkan. Dokumen ini digunakan oleh pengembang perangkat lunak sebagai acuan teknis pengembangan perangkat lunak pada tahap selanjutnya. Lingkup masalahnya yaitu AROS, yang merupakan perangkat lunak untuk manajemen penerima order dari konsumen berupa pembelian skala kecil yang biasa seperti eceran yang digunakan sales perusahaan. Program ini dirancang dalam bahasa pemrograman Java. Dalam program meliputi konektivitas internet dan sistem informasi terdistribusi yang berakar dan diolah oleh server pusat. Pada tabel tersebut, ia menggambarkan daftar definisi dan akronim seperti TOR. TOR merupakan kependekan dari Term of Reference, yang merupakan dokumen yang berisi gambaran umum mengenai perangkat lunak yang diminta. SDP yaitu kependekan dari Software Development Plan. RPPL kependekan dari Rencana Pengembangan Perangkat Lunak, yang merupakan dokumen yang berisi rencana pengembangan perangkat lunak dalam suatu proyek, yang mencakup gambaran umum proyek, gambaran manajerial proyek, dan gambaran teknik proyek. Kemudian SRS, kepanjangannya Software Recruitment Specification. Selanjutnya SKPL, yang merupakan kependekan dari spesifikasi kebutuhan perangkat lunak, yang merupakan dokumen hasil analisis yang berisi spesifikasi kebutuhan user. Kemudian RVL, yang merupakan kependekan dari rekayasa perangkat lunak, yang merupakan kegiatan pengembangan perangkat lunak. Selanjutnya IEEE, kepanjangannya Institute of Electrical and Electronic Engineer, yang merupakan standar internasional untuk pengembangan dan rancangan produk. Selanjutnya ANSI, kepanjangannya American Standard Institute, yaitu lembaga standarisasi Amerika. Pada tabel berikut yang menggambarkan daftar istilah seperti istilah konsumen. Istilah konsumen itu merupakan setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan. Sales itu adalah seorang penjual, di mana biasanya penilaian seorang sales diukur dari volume penjualan yang sudah dicapai. Kemudian Java ialah bahasa pemrograman yang dapat diajarkan di berbagai komputer termasuk telepon genggam. Referensi atau daftar pustaka. Dokumen ini merujuk pada hasil observasi pada pemilik tentang informasi yang berkaitan dengan berbagai kebutuhan yang mencakup data secara umum. Diperlukannya dan penulisan dokumen berdasarkan pada 3 macam di bawah ini. Deskripsi umum dokumen. Dokumen SKPL ini dibagi menjadi 3 bagian utama. Yang pertama, berisi penjelasan tentang dokumen SKPL yang mencakup tujuan pembuatan dokumen ini. Lingkup masalah diselesaikan oleh perangkat lunak yang dikembangkan, definisi, referensi, dan deskripsi umum. Yang kedua,
berisi penjelasan secara umum mengenai perangkat lunak yang dikembangkan, meliputi fungsi dari perangkat lunak, karakteristik pengguna, batasan, dan asumsi yang diambil dalam pengembangan perangkat lunak. Yang terakhir atau yang ketiga berisi uraian kebutuhan perangkat lunak secara lebih rinci. Pada gambar ini yang menggambarkan hubungan antar subsistem pada AROS. Sebagai front office penjualan yang dilaksanakan oleh pengguna lapangan atau sales yang terkoordinasi dengan back office yaitu server, program akan terintegrasi melalui sistem informasi produk berupa data yang akan terupdate secara real time dan diatur oleh pihak back office. Pada tabel ini yang menggambarkan karakteristik pengguna seperti sales, yaitu sales itu beraktivitas melakukan input pemesanan barang. Kemudian back office atau admin yang beraktivitas merekapitulasi kegiatan sales. Program ini hanya dipakai oleh sales. Kita tekankan pada pemakaian karena hanya order, cek barang, dan melihat status pengiriman. Dalam program ini terdapat beberapa batasan yang harus dipatuhi. Misalkan, 1. Aplikasi harus terhubung dengan internet. Yang kedua, front office hanya dapat melihat dan mengorder. Yang ketiga, aplikasi hanya dapat digunakan pada platform Android. Yang keempat, aplikasi hanya bisa dibuka atau dipakai oleh akun yang telah terdaftar. Penggambaran asumsi dan kebergantungan. Pada asumsi yaitu 1. Admin memiliki otoritas secara penuh dalam pengolahan data order dan data barang. Yang kedua, aplikasi ini dibuat untuk memenuhi kekurangan sales yang hanya bisa mengorder barang dengan jumlah besar. Yang ketiga, aplikasi ini bukan sistem utama seperti back office pada umumnya, yang dapat mengatur data-data order dan barang di gudang. Dan yang keempat, aplikasi ini dapat dikategorikan sebagai mobile store yang dioperasikan kapanpun dan dimanapun. Kemudian, kebergantungan antara lain 1. Sistem informasi hanya dapat diakses secara real-time jika terdapat koneksi internet. 2. Aplikasi hanya dapat dipakai dengan device yang memiliki sistem operasi Android. Dan yang ketiga, sales harus terdaftar di dalam database untuk mengakses program. Assalamualaikum, saya Andika Dwi Putra akan melanjutkan penjelasan dari Atep Sutisna mengenai spesifikasi kebutuhan perangkat lunak AROS. Kebutuhan umum yang pertama yaitu antarmuka. Untuk antarmuka pemakai, sales atau user pengguna dapat mengoperasikan aplikasi AROS dengan bantuan perangkat smartphone. Sedangkan antarmuka perangkat lunaknya aplikasi dapat diakses jika terhubung dengan koneksi internet dan ber-OS Android. Nah, untuk konteks diagramnya. Jadi, aliran informasinya dari sales melakukan input data pesanan di aplikasi AROS, back office kantor pabrik menerima data dari inputan sales. Nanti, saat penginputan data oleh sales, back office bertugas sebagai pengatur informasi data barang, sedangkan sales bisa melihat data barang yang ada di kantor pabrik. Jika data pesanan telah diproses oleh back office, maka akan menghasilkan invoice, yang dimana sales akan menerima laporan invoice yang diterima dari hasil proses back office pada aplikasi AROS. Untuk DFD level 1, bisa dilihat di tampilan layar. Bagaimana aliran cara kerja aplikasi AROS lebih detail dibandingkan dengan slide sebelumnya yaitu pada konteks diagram. Deskripsi proses. Proses 1 yaitu proses bagaimana alur input dan output pembuatan invoice oleh back office. Selain itu juga, bisa dilihat bagaimana algoritma pemrograman pembuatan invoice-nya yang melibatkan struktur kondisional if-else. Pada proses 2, yaitu bagaimana proses sales melakukan pembuatan pesanan di aplikasi AROS, yang dimana,
nilai inputnya data pesanan, sedangkan data outputnya informasi pesanan. Pada proses 3, yaitu proses bagaimana sales mendapatkan data barang di aplikasi AROS dari hasil proses back office. Serta, diperlihatkan juga bagaimana algoritmanya yang juga menggunakan struktur kondisional if-else. Pada proses selanjutnya, yaitu proses bagaimana back office menerima data pesanan dari sales di aplikasi AROS. Serta, diperlihatkan juga bagaimana algoritmanya yang juga menggunakan struktur kondisional if-else. Pada proses selanjutnya, yaitu proses back office melakukan update data barang untuk sales di aplikasi AROS. Serta, diperlihatkan juga bagaimana algoritmanya yang juga menggunakan struktur kondisional if-else. Deskripsi data. Pada poin deskripsi data, berisikan berbagai hal mengenai komponen-komponen yang digunakan pada aplikasi AROS, yang dimana, disebutkan jenis datanya, penggunaan variabelnya untuk apa, format, alias, dan lain-lain. Pada slide ini, komponen yang disebutkan adalah komponen data pesanan atau order. Pada slide 25, komponen yang disebutkan yaitu data invoice. Pada slide 26, komponen yang disebutkan yaitu data barang. Pemodelan data. Data yang diolah di aplikasi AROS berbasiskan server. Jadi, data yang disinkronkan pada aplikasi AROS akan secara real-time, yang artinya, data akan sama antara di aplikasi dengan yang ada di server. Karena berbasis server, maka diharuskan terhubung ke internet agar data terupdate secara real-time. Data yang disinkronkan yaitu data barang, status barang, dan juga pesanan atau data orderan. Untuk ER diagramnya, bisa dilihat pada layar yang ditampilkan. Ada 3 entity, yaitu sales, back office, serta gudang. Ketiga entity tersebut saling terhubung satu sama lain dan memiliki perannya masing-masing. Non-functional requirement. Berisikan tabel yang menyajikan informasi mengenai kebutuhan aplikasi yang akan dibuat. Pada slide ini, non-functional requirement-nya tentang atribut sistem perangkat lunak, sedangkan pada slide sebelumnya, tentang kebutuhan untuk performansi aplikasinya. Bisa dilihat kebutuhan yang ada pada tabel, untuk atribut sistem perangkat lunak aplikasi AROS. Pada slide ini, non-functional requirement-nya tentang kebutuhan lain untuk aplikasi AROS. Bisa dilihat kebutuhan yang ada pada tabel, untuk kebutuhan lain pada aplikasi AROS. Pada slide ini, non-functional requirement-nya tentang kehandalan, yaitu menjelaskan kelebihan atau kehandalan dari aplikasi AROS. Pada slide ini, non-functional requirement-nya tentang pemeliharaan atau maintenance, yaitu menjelaskan tentang bagaimana pemeliharaan atau maintenance yang dilakukan pada aplikasi AROS. Pada slide ini, non-functional requirement-nya tentang batasan perancangan, yaitu menjelaskan tentang tujuan dibuatnya aplikasi AROS, yang dimana, batasan penggunaan aplikasi AROS itu untuk apa saja. Pada slide ini yaitu tentang kerunutan atau traceability. Bisa dilihat pada tabel, berisi tentang matriks kerunutan pada aplikasi AROS. Terima kasih kepada Saudara Andika Dwi Putra dan Atep Sutisna yang telah menjelaskan materi mengenai SKPL dari sistem aplikasi AROS. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.